sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita dalam jumpa dalam minggu yang kita masuki ini, dan semoga semua tetap sehat-sehat. Kita doakan perjalanan hidup dalam musim ini selalu ada dalam penyertaan Tuhan, dan tetap Tuhan memberi keselamatan kepada kita. Kita akan melangkah dalam musim yang akan kita masuki ini, juga kita tetap berdoa pada firman Tuhan. Ya, apa yang mesti kita respons, apa yang mesti menjadi tanggung jawab kita yang kita kerjakan, dengan tetap berpedoman pada firman Tuhan. Firman Tuhan ini terambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mendahulunya mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun, menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di kesempatan ini. Kami selalu punya harapan dalam doa, mohon kepada Tuhan menyertai dan untuk memberkati kami juga dalam memasuki usul yang baru. Segala hal yang mendatangkan berbagai kesulitan, penyakit, malapetaka, yang kemauan Tuhan jauhkan daripada kami. Biar kami mulai melangkah dengan tubuh yang sehat dan beraktivitas sebagaimana biasa kami lakukan. Dan dalam memasuki usul yang baru ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kami semua dalam menapaki perjalanan itu sebuah waktu, supaya kami melangkah berdasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu Tuhan berfirman kepada kami, dan kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Salam, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Kamu tahu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang yang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada orang banyak juga kepadaku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan kita dari kitab Roma ini dengan tema pemberitaannya adalah melayani sebagai kawan sekerja Allah. Kita semua pahami sungguh bahwa kita sebagai umat ciptaan Tuhan ini adalah citra dan mitra Allah, segambar dan serupa, sekaligus juga sebagai kawan sekerja Allah. Tentunya pada diri kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan, tanggung jawab untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Dan sebagai kawan sekerja Allah, sebagai mitra Allah, maka kita memiliki tanggung jawab dalam menjalani kewajiban sebagai orang percaya. Tentunya adalah menunggu kembangkan pembangunan jemaat. Sebab sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, misi kita adalah pertumbuhan kenayaran gereja itu, agar Allah dimuliakan. Karena itu, kita membutuhkan perhatian dan kepedulian yang serius. Kita membutuhkan rasa tanggung jawab bersama-sama untuk saling mendukung, saling membantu. Sebagai sumber daya gereja, tentunya kita tidak terlepas kesadaran daripada tanggung jawab moral kita untuk mensupport seluruh kepada gereja dengan dukungan material juga. Kalau kita membaca apa yang dikatakan di dalam kitab Roma ini, hal yang pertama adalah Paulus di akhir bahan bacaan kita itu, Paulus mau memberi penekanan bahwa sambutlah Febe dengan sukacita. Dan yang kedua,
membangun dia juga di dalam seluruh aktivitas yang dia jalani. Sebab bagi Paulus, dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Walaupun sebentar dia proses ada bersama di dalam melayani. Bukan berarti Paulus menuntut sebuah balas budi yang selama ini dilakukan oleh Petrus, tidak. Tapi yang dia tuntut, yang diharapkan Paulus adalah kewajiban moral, kewajiban moral untuk melihat segala kepentingan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, Petrus dan teman-teman rasul yang lain. Kalau kita baca dalam selanjutnya, karena itu sebagai orang percaya membutuhkan ketulusan hati kita, kerelaan hati kita untuk memberi apa yang menjadi kewajiban kita, memberi apa yang menjadi hak Tuhan. Tetapi kita juga ada sumber daya gereja yang punya tanggung jawab moral untuk menumbuhkan pembangunan jemaat. Sebagai sumber daya gereja tadi berkata, kita ini adalah mitra Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pekerja. Kita menghendaki segera pembangunan jemaat ini bertumbuh, berjalan dalam sebuah harapan untuk mewujudkan kesaksian tentang Allah. Tetapi kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus punya perhatian yang serius, dan perhatian itu akan menuntun kita, menggerakkan kita, mendorong kita untuk apa yang harus kita kerjakan, tetapi apa yang harus kita berikan. Gereja ada karena kita ada. Gereja bertumbuh karena pembantu proaktif. Dan karena itu, sebagai kawan sekerja Allah, marilah kita bertanggung jawab bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Kita melayani dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh kesungguhan yang membuktikan bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Dan kita melayani dalam hidup rumah tangga kita, misalnya hidup pertemanan, hidup keluarga. Kita akan melangkah di hidup yang baru ini. Jadilah diri kita sebagai kawan sekerja Allah, supaya seluruh keberadaan hidup kita senantiasa diberkati. Sebagai tanggung jawab bersama dalam hidup jemaat terus bertumbuh. Jemaat terus berkembang, pembangunan jemaat terus berlangsung secara dinamis. Dan karena itu, pedulilah, bertanggung jawablah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kawan sekerja. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat memasuki usia yang baru. Salam untuk semua keluarga. Amin.